Itu tantangan yang berat banget di awal sebenarnya. Jujur kalau cerita tentang perjalanannya dulu sebelum sampai belakang kantor gitu ya. Itu kan dulu. Bella, tutup pintunya ya. Kita mau mulai. Widih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di program Gaji Marketing bersama Bang Fitrah. Ya, platform sharing dari belakang kantor untuk kita semua. Sekarang kita akan bahas banyak hal tentang digital marketing, dan tentang berbagai hal di platform digital. Oke, mungkin kita akan mulai dari kenalan dulu ya. Ini bersama kita sudah ada Bang Fitrah. Ini belakang kantor apa sih, Bang? Apa nanyanya gitu banget ya? Template belakang kantor tuh digital marketing agency. Oke. Gampangnya itu, belakang kantor itu tempat di mana orang-orang mungkin pengen mencoba untuk masuk ke dalam industri digital tapi nggak tahu cara pemasarannya gimana. Nah, itu bisa lewat sini kita bantuin. Oke. Itu sederhananya tentang belakang kantor. Sederhananya belakang kantor adalah digital marketing Marketing agency Betul. yang berkedudukan di Bengkulu. Posisinya sekarang kita di Bengkulu ya, dan juga sebenarnya ada satu kantor di Jakarta Selatan, itu virtual office ya. Jadi untuk korespondensi, terus untuk meeting klien yang mungkin lebih dekat ke Jakarta, bisa ke situ. Bisa di Jakarta. Oke. Belakang kantor sebagai agensi di Bengkulu, kenapa harus di Bengkulu, Bang? Mulainya, Bang? Karena saya tinggal di sini. Karena tinggal di Bengkulu. Jadi kenapa di Bengkulu? Sebenarnya ya karena saya tinggal di sini, terus saya coba untuk bangun di sini, makanya saya mulai dari Bengkulu. Sederhananya gitu sih. Sebenarnya nggak ada alasan tertentu yang sifatnya apa ya? Kenapa harus Bengkulu gitu? Tanah kelahiran leluhur enggak juga. Memang karena kebetulan saya hidupnya di sini, adanya di sini dan bisanya itu, ya udah saya bikinlah digital marketing agency. Iya, mungkin Bang Fitra memang sudah punya basic digital marketing gitu ya. Tapi agensi digital marketing di daerah, bukan di Jakarta, itu sudah langka. Apalagi di Bengkulu yang kalau nggak salah penduduknya nggak nyampe di 2 jutaan orang gitu ya. Bahkan orang nggak tahu kalau ditanya Bengkulu di mana tuh, Bengkulu di mana sih gitu kan. Jadi di kota yang sekecil Bengkulu membangun digital marketing, gila nggak sih Bang? Ada teman saya kemarin ngomong, cuman orang gila kalau nggak nekat yang bikin digital marketing agency itu di Bengkulu katanya. Teman saya tuh di Jogja yang ngomong kayak gitu. Nah sebenarnya bukan gila sih ya, lebih kepada kayak gini. Kalau saya ngelihatnya zaman kan berubah ya, terus kebutuhan orang-orang terhadap digital tuh tinggi. Yeah. Nah, yang dimana sekarang itu kayaknya udah nggak lagi terbatas sama demografi, jarak atau mesti tatap muka. Itu semua kan mungkin kalau saya bilang mungkin after pandemi ya, habis COVID 2020 itu kan banyak yang shifting, berubah cara kerja orang tuh. Banyak remote. Iya, dan memang banyak remote, jarak jauh, hingga akhirnya cara kerja jarak jauh ini menjadi salah satu metode yang terus berkembang sampai hari ini gitu kan. Nah, kenapa di daerah? Sebenarnya kalau dibilang langka gitu ya, nggak juga. Sebenarnya kalau di daerah di Jawa ya, mungkin di daerah lain gitu, di Kalimantan, Sulawesi itu ada digital marketing agency yang lain mungkin di daerah yang memang dia mengembangkan layanannya di daerah masing-masing dan lain sebagainya, dan mungkin ya kliennya memang nggak terbatas tadi demografi. Kebetulan nih kayak di belakang kantor nih, kayak di kita di Bengkulu, itu 95% tuh kliennya bukan dari Bengkulu, malah memang dari luar semua. Jadi mungkin kalau dari klien kan masih bisa kejangkau Bang, dengan sistem kerja sekarang yang bisa remote, bisa memasarkan juga ke daerah lain. Tapi kalau membuka suatu usaha atau sebuah perusahaan, kita kan juga mikirin SDM nih Bang. Kita mikirin SDM-nya. Nah, untuk buka di Bengkulu berarti SDM-nya di Bengkulu ada. Nah, itu dia tantangannya itu sih sebenarnya itu. Itu tantangan yang berat banget di awal sebenarnya. Jujur kalau cerita tentang perjalanannya dulu sebelum sampai belakang kantor gitu ya. Itu kan dulu
eh, sekitar tahun 2017 ya, 2016 gitu ya, saya udah melakukan freelance tuh. Freelance, cuman memang dulu tuh belum, mungkin tahun segitu belum banyak tuh agensi-agensi, orang banyak mainnya tuh personal-personal ya. Oke. Bikin logo, bikin konten, terus dan lain sebagainya lah. Nah, orang baru mulai, saya coba mencoba untuk mengagensikan ya waktu itu. Nah, itu starting di 2019 sebenarnya. Dan itu pun belum formal, belum dalam bentuk perusahaan, tapi masih dalam bentuk pribadi. Nah, emang tantangannya tadi SDM, karena nyari SDM itu, apalagi untuk industri, kayak kita bilang ini industri kreatif lah ya. Iya, industri kreatif. Itu tuh bukan mudah gitu, bukan mudah karena apa ya? Kalau saya bilang industri itu menuntut orang-orang yang harus mau terus belajar dan orang-orang yang nggak berhenti sama satu sama satu metode, sama satu cara gitu. Nah itu tuh nyari orangnya susah tuh. Ya kan susah banget jujur, kalau di daerah susah. Pilihannya emang kalau di pilihannya cuma dua kalau saya waktu itu bayangin, ngebentuk orang, ngajarin orang ya, atau ya kita hire orang dari luar gitu ya secara remote untuk in ke dalam pekerjaan atau dalam sebuah project. Nah untungnya sampai hari ini sih Belang Kantor nerapin kedua-duanya ya, tapi lebih banyak kita ngebentuk orang. Ya, konsekuensinya ada yang ngebentuk orang, kita makan waktu, terus harus ngedidik dulu dan lain sebagainya gitu. Ke-hire orang yang udah profesional pun juga ada lebih dan kurangnya gitu kan. Tapi yang jelas kalau untuk sampai hari ini saya masih milih untuk ngebentuk orang, karena kita bisa ngebangun bonding satu secara emosi, yang kedua secara selera, yang ketiga secara visi perusahaan ini kan harus diturunin kan sama SDM ini. Mungkin kalau cuma sekedar bikin konten, bikin semua banyak yang bisa, tapi tentang tes, ya cipta rasa karsanya itu yang kadang mesti kita brief, kita turunin sama tim. Gitu. Tapi jadi tantangan juga membentuk orang. Ngomong kabarnya kan Bang Fitra dulu lumayan lama di luar Bengkulu ya, di Jakarta. Kan nampak perbedaan antara SDM yang di Jakarta mungkin dengan informasi yang didapat lebih luas dibanding di Bengkulu, kan lumayan tricky Bang ngebentuk orang. Mungkin karena apakah belum pernah melihat platform seperti ini, apakah belum pernah terjun di dunia yang seperti ini sebelumnya, sehingga kan agak tricky tuh Bang. Abang dulu pernah belajar di mana untuk ngebentuk orang? Untuk belajarin? Iya, benar. Kalau belajar di mana ngebentuk orang tuh sebenarnya kalau dulu saya tuh pernah ikut inkubasi dulu di Bukalapak ya. Oh, Bukalapak. Ngeri dong. Itu tuh tapi sekarang kan ini lagi shifting tuh ya. Iya, lagi shifting dari marketplace jadi jual produk elektronik atau digital gitu, pembayaran digital. Singkat cerita tuh saya dapat dari sana waktu itu ikut inkubasi di sebuah startup lah di Bukalapak tadi. Dari situ banyak dapat insight, banyak dan ternyata untuk main di digital tuh banyak banget nih yang mesti disiapin, A B C D E F G gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau secara skill set atau secara praktek gitu ya, itu bisa dipelajarin cepat dalam waktu mungkin 2 minggu tuh bisa, atau bisa lebih cepat lagi, seminggu pun juga bisa. Cuman kalau cuman mengoperasikan bahasanya teknikalnya doang ya, itu mungkin banyak yang bisa. Tapi kan di dalam aktivitas digital marketing ini kan bukan cuman teknikal doang. Bahasa gampangnya gini, mungkin sekarang orang udah banyak yang bisa ngiklan. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis lain tuh mereka ngiklan sendiri bisa. Nah, cuman kan di situ kan ada ngelibatin tentang bagaimana nge-create konten, terus nargetin pasar atau audiens itu seperti apa. Nah, itu tuh butuh butuh riset, butuh jam terbang gitu ya. Kalau cuma ngiklan dong, kayaknya sekarang udah banyak yang bisa. Nah, makanya SDM itu jadi tantangan ngebentuknya tuh gimana? Panjang sih ya, panjang gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu. Mau nggak mau harus punya standar tinggi tentang SDM. Ini harus begini, ini harus minimal harus tahu ngerti tentang ini, paham tentang ini, dan bisa tentang ini. Sesederhana mungkin misalnya cari seorang pengiklan, advertiser. Itu aja kan mindsetnya harus benar, langkah-langkah yang dalam meso-meso dalam pemikirannya harus benar. Kalau misalnya beda dengan yang abang inginkan, ya susah juga walaupun dia bisa iklan. Betul. Kadang gini,
gampangnya gini ya, apalagi kalau advertiser ya. Anggaplah dia ngerti Meta Ads ya, atau TikTok Ads gitu, atau Google Ads juga lah, tiga-tiga. Atau bahkan mungkin ads yang lain seperti LinkedIn atau X gitu ya. Nah, saya bilang tadi banyak, kalau cuman bisa naikin doang banyak yang bisa. Gitu. Iya. Cuman untuk kayak bisa nargetin audiens, bisa apa namanya? Sorry. Ngontrol konten. Minum dulu. Ya, ngontrol konten yang apa? Cocok sama target market. Nah, itu kayak butuh apa ya? Butuh jam terbang lah. Iya. Ngomong-ngomong, ada yang seru biasanya ketika membuka digital marketing agency di daerah. Stigma masyarakat. Oh, Ini kan Iya, saya iya, iya. diajak gabung juga ke belakang kantor. Saya tuh susah ngejelasin ke orang-orang kalau saya kerja di mana. oh ya. Karena stigma masyarakat tuh kayak belum nyampe, digital marketing itu bukan sesuatu yang sudah sangat umum di masyarakat, apalagi di daerah gitu. Nah, Bang Fitra sendiri pernah ngerasain stigma kayak macam apa sih di masyarakat? Macem-macem sih ya. Mungkin kayak dianggap ini orang kerja nggak sih gitu kan. Iya. Sampai ada yang waktu dulu itu orang ngantor tidur apa kerja sih gitu kan. Kok diam-diam aja? Iya gitu. Makanya maksudnya gimana ya, stigma masyarakat tuh kan nggak ada ujungnya ya. Iya. Terserah mereka. Cuman maksudnya gini, buktinya adalah tadi terutama syarat Bengkulu ya. 95% klien belakang kantor tuh bukan orang Bengkulu. Oke. Satu mungkin belum tahu mungkin ya. Iya. Atau sudah tahu tapi nggak tahu nih bagaimana cara optimasi dan menggunakannya seperti apa. Atau yang ketiga mungkin harganya nggak masuk gitu ya. Macam-macam Oke. kan, ada banyak hal, ada banyak faktor yang dia apa namanya untuk nggak jadi pakai belakang kantor atau pengen mau aktivasi digital marketing di bisnisnya gitu. Nah, perkara stigma masyarakat ini nih apa ya, kalau saya bilang kalau mereka masih belum ngerti atau menandai kita tuh gitu, berarti emang tuh bukan target marketnya kita Iya, Bang, gitu belum ya. pasarnya kita ya. Emang belum pasarnya kita, dan kalaupun kita apa ya, kalau dia mau, kita nggak perlu capek-capek ngejelasin maksudnya gitu. Kalau dia mau dijelasin, nanya baru kita jelasin gitu Iya. aja gitu. Kalau nggak mau di apa ya, kalau cuma ngomong-ngomong doang atau mungkin kayak apa sih itu begitu, ya udah gitu. Cuman nanti kalau kita ngomong nih digital marketing, wah kayaknya di kepala mereka tuh udah macam-macam tuh. Iya. Iya, Bisa. yang dimana tuh dia apa udah, wah nanti begini ya, nanti begitu. Bahkan ada yang oh berarti iklan tuh digital marketing tuh ini ya FB Pro ya gitu. FB Pro yang lagi rame kan. Yang lagi rame itu. Iya apa? Apa? Ya? Salam apa? Salam apa? Lupa lagi. Salam apa? Salam apa FB Pro? Salam sih. Ada sesama pengguna Ya, FB Pro. ibu-ibu lagi banyak itu lewat. Salam apa? Ya, salam interaksi, kontraksi ya, salam interaksi. Nah itu FB Pro. Nah jadi stigma masyarakat tuh tentang digital marketing tuh masih di apa ya, di daerah kita ya, di daerah tempat kita tinggal. Mungkin kalau di daerah lain gitu ya, mungkin udah oh ya digital marketing itu apa namanya, iklan lewat sosial media, udah dia mungkin udah mulai tahu. Dan emang tadi untuk masalah stigma tuh nggak perlu dipusingin lah. Iya. Selama masih bisa nemuin ceruk market yang butuh sama digital marketing, insya Allah mana-mana aja. Berarti kalau melihat pola di masyarakat yang ada di Bengkulu, kayaknya klien pertama bukan orang Bengkulu dong? Bukan. Bukan ya? Bukan. Penting nih, ini penting banget buat sebuah apa ya, agensi mungkin Iya, ya, digital. karena klien pertama itu kan bagi agensi kayak sesuatu banget tuh. Nah, dengan masyarakat Bengkulu yang mungkin belum banyak terlalu tahu, ataupun kalaupun tahu nggak ngerti ya itu apa, otomatis kayaknya kalau saya analisa kayaknya bukan orang Bengkulu deh. Klien officialnya bukan orang Bengkulu. Bukan. Jadi klien official kita tuh yang pertama tuh secara perusahaan itu dia dari Jawa lah. Oh, Jawa. Kita nggak usah sebutin daerahnya, dari Jawa. Dan apa namanya? Dan penting nih buat sebuah apa namanya agensi atau mungkin buat orang-orang yang main di industri jasa kayak kita itu, klien pertama tuh amat penting. Iya. Dapatnya gimana dulu, Pak? Pitching. Oh, pitching. Ya, jadi sebenarnya kalau dapat ceritanya dapetnya itu gimana ya? Prosesnya tuh dari konten organik. Oh, konten organik. Dari konten organik di salah satu platform sosial media, yang dimana konten organik itu ternyata bisa ngedatengin leads. Oke. Datengin apa namanya, prospek-prospek gitu ya. Dan waktu itu ya udah kita langsung pitching, ngobrol gitu ya. Dan cocok, ya udah langsung jadi klien. Dan klien pertama itu
alhamdulillah sampai sekarang masih jadi klien. Masih bertahan. Masih bertahan. Karena itu penting. Klien pertama tuh begitu penting buat orang yang di industri jasa. Karena itu yang akan nanti menentukan standar kita bagaimana, bagaimana kita ngelayanin klien yang lain. Gitu. Kalau boleh tahu lini bisnisnya Bang? Kliennya Iya. di industri jasa juga sih. Jasa juga. Jasa juga. Enggak apa di F&B atau di Oh iya, jasa kesehatan. Kesehatan. Healthcare. Healthcare. Karena biasanya klien pertama akan mendatangkan klien-klien berikutnya. Iya, betul. Yang biasanya dari industri yang masih mirip-mirip. Yang mirip-mirip, betul. Mirip-mirip biasanya. Ya benar. Itu kita bisa kita bisa lakukan scale up ya dari sisi pengen ngejangkau klien yang sejenis gitu ya. Itu kita bisa scale up gitu. Dan bahkan kita juga bisa ngelakuin retensi untuk klien di kategori yang sejenis gitu. Tapi klien di Bengkulu akhirnya ada. Akhirnya tahu nih ada gitu kan. Itu pun setelah mungkin setelah 2 tahun berdiri ya. Oke, sudah 2 tahun. Iya setelah kurang lebih lah ya 1 tahun, enggak nyampe nih 1 tahunan lah. Baru ini Bengkulu. Dan itu ya udah kita jelasin. Kadang gini di dalam digital marketing ini kan kalau kami biasanya mengklasifikasi itu klien berdasarkan dia udah punya budget marketing atau belum. Oke. Berapa kalau punya. Nah, kita biasanya kita bagi, ya kan? Penting sih, Bang. Penting karena kenapa untuk kita profiling? Karena gini, melakukan optimasi digital marketing untuk korporasi itu berbeda dengan UMKM atau mungkin bisnis-bisnis yang kelas menengah deh, gitu ya, yang omsetnya katakanlah dalam 1 bulannya tuh di around sekitar 100 sampai 300 gitu ya. Itu beda dengan yang udah mungkin sebulan tuh udah 500 ke atas gitu. Apalagi korporasi. Karena di digital marketing itu kan ada objektif yang pengen mereka capai sebenarnya. Yang itu yang kita breakdown secara agensi. Kita coba forecast, kita coba breakdown terus forecast, terus kita analisa, kita cari benchmarknya dan lain sebagainya supaya nanti ini kita dapat gambaran nih kurang lebih dengan budget sekian gitu ya bisa ngedatengin tujuannya tuh sekian gitu ya. Kalau tujuannya konversi gimana? Kalau tujuan awareness gimana? Engagement gimana? Karena biasanya kalau usaha belum mengalokasikan budget di marketing, kita masuknya juga susah tuh. Betul, karena apalagi gini, kita udah coba ngadepin banyak UMKM ya. Misalnya UMKM nih yang saya bilang yang baru mulai ya. UMKM banyak nih. Usaha-usaha yang baru mulai yang mungkin dia baru main di digital tuh udah usahanya ada yang udah jalan tapi di digital belum. Ada yang benar-benar baru mulai gitu. Nah, ini kompleks banget nih. Cara melakukannya pun beda, cara pendekatannya beda dan kita harus bisa lebih berdarah-darah lah gitu. Lebih berdarah-darah maksudnya effortnya tuh sama sebenarnya antara ngerjain yang UMKM. Kalau di kita ya, kita nggak ngebedain nih, mau dia korporasi, mau UMKM, mau yang middle gitu ya. Kita kasih effort yang sama, cuman untuk kekuatan modal yang biasanya nanti akan jadi masalah ketika dia mau terjun di dalam digital marketing. Maksudnya modal marketing ya. Mau nggak mau dia harus ngeluarin budget sekian. Karena kita kan udah ngeluarin forecast nih, analisa. Kira-kira ngeluarin segini nih nanti dapatnya apaan sih ya gitu kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu Bang, kapan usaha itu bisa kita anggap bisa masuk ke level untuk di digital marketing kan? Mulai merambah ke situ, mungkin usahanya selama ini mungkin penjualannya secara normal atau kalaupun digitalnya cuma sekedar posting-posting di sosial medianya ngejar biar orang tahu aja. Nah ketika mau naik level nih masuk ke digital marketing, itu di tipikal atau karakter seperti apa usahanya? Usaha yang karakter tipikal mungkin gini ya, kan digital marketing ini banyak nih, bukan cuma ngiklan kan, aktivitinya tuh banyak sebenarnya. Ya daily content, salah satunya tuh ya performance ads lah gitu kan. Nah kapan dia harus mulai? Sebenarnya ya semenjak dia mulai bisnis, dia harus mulai menggunakan digital marketing karena sekarang ini untuk mendekatin market yang paling gampang itu lewat digital, lewat sosial media gitu. Ya dan itu bisa kita mulai dengan tanpa biaya dulu bisa gitu. Ya kan tanpa biaya, dia mungkin posting sendiri gitu ya. Moto sendiri, konten sendiri gitu ya. Itu bisa dimulai. Cuman kan tadi level-level bisnis ini kan
beda ya. Stage-nya tuh ada stage 1, 2 dan seterusnya. Nah, setiap stage ini tuh perlakuannya beda dan pasti punya tujuan yang beda. Oke. Gitu. Contoh misalkan dia korporasi kayak apa ya? Misalkan produknya apa ya? Apa misalkan susu gitu ya. Oke, atau mie instan gitu. Ada nggak mie instan melakukan apa namanya optimasi digital marketing di berbagai macam channel yang dia milikin gitu. Pasti ada. Pasti kita bisa nemuin, oh ternyata untuk yang di performance-nya dia naikin ini di bagian apa namanya untuk konten daily kontennya yang ibaratnya viral konten dan lain sebagainya itu dia punya brand voice, brand angel yang memang pengen dia tetapin gitu ya. Begitu juga di nge-hire KOL misalkan ya, itu pasti juga dia udah milih gitu. Jadi mereka udah nyari KOL tertentu yang ini. Makanya tadi stage-nya di mana dulu. Kalau dia UMKM belum bisa bayar KOL, belum punya modal ads gitu ya. Ya udah main organik dulu aja. Gitu. Main organik nanti udah punya modal dikit-dikit, coba mulai iklanin di skala daerahnya gitu. Itu kan bisa dimulai. Makanya kalau ditanya mulainya kapan ya? Semenjak tuh bisnis ada ya nggak apa-apa dimulai. Cuman tadi lihat dulu stage-nya. Kita harus pilih metode yang pas buat kondisi bisnisnya saat itu. Karena berarti melihat kebutuhan digital marketing yang tinggi sekarang, dan sebenarnya nggak semua pelaku usaha itu punya kemampuan atau punya arah ke sana. Bahkan untuk beberapa yang besar ya, brand yang besar mungkin gitu. Mungkin dia kepentingannya tuh bukan untuk langsung ke konversi, maksudnya nggak langsung ke pembelian gitu. Mereka pengen tahu mereka pengen tahu orang-orang tuh tahu produknya dulu. Mereka pengen bangun awareness dulu. Ada produk baru nih gitu, kayak gitu. Makanya tadi, cuman kan untuk awareness tuh ya modal. Modalnya lumayan tuh. Ya terus nanti belum lagi dioptimasi dan sebagainya. Ya melihat kebutuhannya, sementara orang banyak nggak paham. Berarti masa depan agensi ini, kalau saya melihat ya, ini kayaknya agak lumayan ya di masa depan. Deg-degan juga sih. Sekarang tuh udah banyak banget yang bikin agensi ya. Di kreatif agensi, terus digital agensi. Nah kalau di belakang kantor kan kita digital marketing agensi. Fokus kita main di performance aja gitu ya. Udah banyak banget orang bikin agensi yang lain juga banyak. Kalau kedepannya bakal gimana? Yang jelas ke depan itu orang masih butuh konten, masih butuh konten, dan selama internet itu masih ada, kita masih bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan digital marketing. Gitu. Karena kalau dibilang prospeknya ke depan seperti apa ya, masih bagus sih sepertinya ya, gitu ya. Aku berani bilang bagus banget atau jelek atau gimana. Cuman dengan tumbuhnya banyaknya agensi-agensi yang lain ini gitu ya, itu kan kita harus bisa apa ya istilahnya punya pembeda lah atau punya positioning kuat bahwasannya oh agensi ini khususnya ini. Bahkan ada beberapa agensi itu dia nggak ngomongin ngiklan dan lain sebagainya, dia fokus ngurusin konten marketing doang bikin konten doang gitu. Ya udah, jadi konten marketing yang benar-benar bakal mungkin ngasilin sales gitu ya, atau convert atau engagement rate-nya tinggi ya. Ada orang agensi-agensi yang begitu. Tumbuhnya banyak agensi dan bahkan ada agensi luar yang berusaha masuk ke Indonesia. Kayaknya berarti memang diprediksi mungkin mereka yang dari luar masuk ke Indonesia mikir ini marketnya banyak nih berarti di Indonesia, makanya tumbuh. Bahkan katanya ini pekerjaan impiannya anak muda zaman sekarang. Oh iya, saya nggak tahu. Nggak tahu sih. Kalau iya impian anak muda. Katanya kan kalau anak-anak agensi itu sukanya, ini anak agensi. Aduh, gitu. BTW ngomongin tadi ya, nyambung ke masalah tadi. Market terus sama Gen Z itu. Kadang Gen Z nggak tahu. Gen Z kadang aku bukan tipe yang suka mengklasifikasi dari generasi milenial, Gen Z. Kalau udah sama aku tuh lu sama gitu kan. Cuman yang penting lu kuat main role yang udah gue set up aja gitu kan. Cuman kalau dia jadi pekerjaan impian ya syukur-syukur sih ya. Saya juga nggak pernah kepikir, soalnya memulai industri agensi itu sebenarnya ya tadi dari sekitar akhir 2018 2019 aktif, belum secara pribadi gitu ya. Sampai pas pandemi baru kita shifting ke perusahaan beneran ya. Akhirnya kalau sekarang jadi
impiannya anak muda ya syukur-syukur Syukur-syukur sih, ya, gitu ya. Cuman ya tadi ya keras loh gitu. Dunia Kadang keras. kita nggak mudah, kita harus berurusan sama klien, harus Hmm. berurusan sama tekanan-tekanan pekerjaan yang sebenarnya iya udah konsekuensinya gitu ya, konsekuensi dari industri agensi gitu. Gitu. Kalau gini bang, seberapa penting? Maksudnya mungkin ada perusahaan yang menganggap digital marketing atau penjualan melalui digital ini belum terlalu penting. Hmm. Tapi dari abang sendiri menganggap sepenting apa sih? Sepenting apa gitu? Menjual di platform digital di zaman sekarang ya? Iya, kalau saya enaknya ngomong ini kalau seberapa penting ya kita cek data aja. Hmm. Ya internet user Indonesia itu kan naik terus dari tahun ke tahun. Oke. Di 2024 itu yang Hotsuite bilang ya, We Are Social itu kan dia suka nerbitin setiap setahun sekali. Iya. Itu di Januari 2024 aja tuh udah penggunanya tuh udah 185 juta. Berarti itu udah 60-an% penduduk Indonesia. Itu kan market. Iya, Gitu market. loh. Orang pakai internet segitu banyak orang masa nggak pengen disasar gitu. Nah terus bahkan kalau kita mau breakdown lagi kan ya marketnya itu ya memang market-market yang akan terus tumbuh. Hmm. Ya mungkin sekarang penggunanya itu ya para orang-orang usia terbesar itu ya 45 ke bawah sampai remaja gitu. Dan mereka ini kan nanti kan bakal Bakal dewasa juga. dewasa, kerja, punya duit ya. Iya. Ya itu Nggak jadi market juga. dan itu nggak jadi market juga gitu. Makanya perlu buat kita apa ya, seberapa penting ya penting karena tadi kolamnya di situ. Mungkin tergantung industrinya juga. Ada industri mungkin dia nggak cocok pakai digital marketing ya. Ya, kayak misalkan lu pengen jual batu bara, digital marketing buat apaan gitu kan? Ya nggak juga kan gitu. Jual batu bara tuh udah jelas gitu. Iya, Makanya tadi kita cek dulu kategori industrinya. Kalau kita tuh suka ngecek, kalau di belakang kantor tuh ada namanya brand digital check up. Oke. Nah itu tuh kita benar-benar mengidentifikasi klien ini tuh ada di kategori mana, di stage bisnis yang mana, kemampuan marketingnya tuh di mana, dan kita bisa ngasih saran apa namanya praktek terbaik ya, atau best practice terbaik, best practice mana yang mesti dia lakukan di awal untuk memulai aktivitas digital marketingnya. Oke. Apa yang di awal yang mungkin bisa dia lakukan. Itu prakontrak. Apanya? Ya, brand digital check up. Oh enggak, itu bisa apa? Bisa apa namanya? Bisa maksudnya prakontrak tuh gimana? Kan calon klien nih. Oh iya, sebelum kontrak bisa kita cekin gitu kan. Kita lakukan check up terhadap brandnya, udah sampai di level mana, udah di stage mana gitu ya. Dan apa yang mungkin mereka bisa lakukan dengan digital marketing itu kita bisa lakukan biasanya. Dan biasanya juga sebelum jadi klien, kami lakukan itu dulu. Oke. Gitu, kita lakukan itu dulu supaya nanti jelas nih ekspektasi dari kliennya, calon klien gitu ya. Nanti yang bisa dilakukan tuh ini A, B, C, D, E, F, dan sekian ininya tuh sekian, reach yang pengen kita capai tuh sekian, goalsnya tuh ini gitu. Supaya nanti pas mereka apa namanya, kita maksudnya klien sama kita ngejalanin apa namanya aktivitas digital marketing tadi tuh bisa kita monitor sama-sama gitu. Monitor sama-sama, bener nggak nih, nyampe nggak nih sesuai dengan yang kita udah forecast tadi gitu ya. Biar ekspektasinya juga nggak kemana-mana ya. Betul. Kadang ada yang apa ya? Ini sering aku temuin di ini ya, di apa? Di yang mungkin yang dia belum kenal banget sama digital marketing. Dia pikir dengan iklan akan langsung laku. Gitu. Oh. Belum tentu. Karena kan gini, ada apa? Ada ya marketing kan. Marketing itu kan apa sih, activity untuk kasih tahu orang dulu gitu. Kasih tahu orang dulu sampai dia interest, punya desire, sampai dia consideration, sampai dia ngerasa butuh, baru pasti dia akan beli gitu kan. Ada proses panjang yang mesti dilewatin dulu gitu. Nah, cuman kan bedanya tadi industrinya apa nih? Ada yang mungkin dia bisa lakukan lewat purchase website, kita bisa langsung ukur. Pakai ROAS, pakai apa ya, ROAS terus CPR-nya berapa gitu ya. Nah, cuman sekarang kalau industrinya tuh dia pembeliannya nggak lewat website, gimana caranya? Nah itu kan harus ada metode khusus yang kita berikan kepada klien ya, supaya nanti dia bisa apa namanya mendapatkan hasil yang sebagaimana mereka harapkan gitu. Makanya kita kadang nggak ada klien-klien yang emang dia tuh, mas ini kita nggak bisa purchase di website gitu kan ya. Oh gimana terusan ya kan gitu, itulah dapur belakang kantor lah ya, itu bagaimana caranya ininya itunya. Oke, nanti kalau pengen tahu bisa kontak-kontak lah ya. Kontak ulang kantor.
Berarti Bang, perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun atau korporat-korporat yang sudah di level yang lumayan besar, mungkin sudah punya penjualan yang bagus, apakah mungkin punya sistem yang sudah stabil, itu tetap butuh dong. Butuh. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan ini dia udah punya semacam apa ya? Mungkin tim kali ya. Kalau aku bilang tim atau mungkin divisi khusus yang ngurusin ini. Agensi itu di situ masuk sebagai apa? Orang yang ngerjain teknis-teknisnya lah biasanya gitu ya. Ada juga yang mungkin dia minta insight dari agensi nih. Nih gue industrinya ini nih, kira-kira menurut lo gimana gitu. Habis itu nanti yang jalanin mereka juga bisa gitu ya. Macam-macam sih kalau perusahaan gede ya. Tapi biasanya kalau perusahaan gede tuh dia udah punya modal buat ngecek big data mereka sendiri ya. Punya data CRM, data customer tadi ya. Itu penting kan di dalam marketing pun juga penting itu. Nah, makanya perusahaan itu apa namanya ya? Pasti butuh sih kalau sekarang ya. Apalagi sekarang mau nyasar Gen Z misalkan ya yang user TikToknya lumayan tinggi kan Gen Z nih. Millennials nih banyak banyak juga di TikTok, di Meta juga banyak. Nah, makanya mereka punya behavior apa ya, biasanya perusahaan gede udah punya tuh kayak gitu. Nah, biasanya mereka butuh agensi itu ketika tadi butuh ide baru, terus butuh insight baru gitu ya. Atau mungkin ada hal yang kelewat gitu ya, atau nyuruh agensi ini ngerjain hal-hal yang teknikal gitu. Untuk audit digital mereka mungkin juga bisa. Iya bisa, cuman kayaknya mereka udah kalau untuk brand-brand besar tadi kayaknya mereka udah apa ya istilahnya. Ya bisa diaudit bisa, cuman paling kita lakukan optimasi, kita cek-cekin satu-satu dari berbagai aset digital yang mereka punya. Gitu. Ini yang di bagian ini bisa dioptimasi di sini, bagian ini bisa dioptimasi bagian ini. Websitenya bagian ini bisa dioptimasi gitu kan. Nah, pokoknya semua aset digital yang itu bisa kita optimasi, kita bisa kasih saran ini dilakukan apa dan lain sebagainya. Itu kan untuk perusahaan yang udah besar nih Bang. Ini masuk perusahaan yang mau besar nih. Ya, yang mau besar, yang growth lah ya. Yang growth nih. Yang dia udah keluar dari apa? Dia udah punya budget marketing, tapi mungkin di tim digital marketingnya belum kokoh atau bahkan belum punya. Tapi ini udah siap-siap nih, produknya udah bagus. Brandnya sudah dibagusin, mungkin udah spend budgetnya lumayan. Itu sebutuh apa dan pasti butuh lah. Pasti butuh ya. Kalau pasti butuh karena marketing itu kan salah satu aktivitas utama dalam bisnis ya. Ya produksi marketing gitu kan. Jadi mungkin yang membedakan nanti itu kan ya pendekatan, teknikal, kreativitas ya. Wah itu tuh bagian itu yang bakal mungkin nggak akan sama gitu. Kadang gini, pernah kita ada case klien di dalam industri yang sama. Di dalam industri yang sama, kita melakukan strategi yang sama atau metode yang sama. Dan hasilnya berbeda. Terus kita cek kan, kenapa nih gitu kan? Kenapa hasilnya bisa berbeda? Ada banyak faktor sih. Ya faktor market, faktor apalagi ya konten yang kita offering gitu ya. Konten yang ditawarin ke market gitu ya. Ada banyak faktor. Makanya itu nanti kita analisa nih secara data yang dari data iklan misalnya gitu atau data-data dari yang diberikan itu kita cek ini ternyata misalkan antara kompetitor ini dengan kompetitor ini tuh produk A produk B ini sejenis gitu ya saling kompetisi gitu ya mereka tuh bisa masuknya di market yang mana nih nah itu kan bisa kita ketahui bahkan kita bisa tahu nih dia masuknya di offering yang mana nih beli satu gratis satu diskon 50% atau apa ya dan lain sebagainya gitu. Itu banyak faktor lah intinya. Kalau mau ngecek itu ya kan. Jadi intinya kalau ditanya perusahaan butuh, kalau saya bilang butuh sih karena salah satu cara untuk growth mempercepat produk itu laku ya salah satu metodenya lewat digital marketing. Dan salah satu cara untuk menginfiltrasi misalnya kalau perusahaan tuh punya produk baru ya. Nah, itu cara menginfiltrasinya ya lewat digital marketing juga. Misalkan kayak katakanlah produk mie instan gitu ya, dia punya produk baru yang mau nyasar produknya nih segmennya anak muda gitu ya, pasti dia menyesuaikan tuh konten segala macamnya, target market dan lain sebagainya tuh udah disesuaikan tuh settingan konten, settingan iklan dan lain sebagainya. Makanya perusahaan-perusahaan besar pun pasti punya udah punya biasanya. Nah dia pakai agensi itu tadi kadang buat ide baru, insight baru dan lain sebagainya lah. Kalau perusahaan besar emang rata-rata udah punya. Tapi yang mau besar atau yang masih middle mau growth mau naik ke atas
biasanya belum pop up. Dan perusahaan besar kebutuhannya agensi tadi ngerjain hal teknis. Iya. Kadang biasanya secara perusahaannya udah punya strategi nih. Iya. Tolong ya lu jalanin ini strategi dari kita, briefnya begini-begini. Gitu. Oh iya, oke gitu. Gak ada habisnya sih Bang kalau bicara di Betul. Apa ya? Habisnya. Kalau aku bilang gini, industri ini belum ada pakemnya. Iya, belum ada pakem. Belum ada pakem. Mungkin kita bisa ngomongin satu hal. Ini loh, cara aku sukses dapetin itu begini. Mungkin kita bisa ikutin, tapi belum tentu akan dapet hasil yang sama. Gitu ya. Kayak gimana ya? Ya kita sering lah, apalagi sekarang orang banyak jual produk digital ya. Iya. Jual produk digital yang istilahnya cara aku dapetin 100 juta pertama, 1 miliar pertama dan lain sebagainya. Yang dimana sebenarnya itu dia lagi jualan juga sih. Iya. Jualan juga gitu. Nah, makanya apa ya? Penting buat kita tahu target marketnya tadi itu loh. Targetnya siapa? Iya. Caranya sarana gimana? Betul. Ya, kayaknya kalau kita ngebahas digital marketing ini Bang nggak cukup satu Nggak ada- episode Nah, sih. Target market, sorry tadi kita kan lagi nyinggung pakem ya, Iya, jadi kemana-mana. pakem. Nah kan kadang nggak ada pakem yang baku lah bahasanya gitu ya. Maksudnya, oke kita bisa ngikutin caranya, kita bisa jadi kita dapat hasil yang sama, lebih banyak malah bisa, atau ya tadi nggak sebaik yang kita ikutin. Nggak sebaik yang kita ikutin. Ya, karena apa? Karena industri terus berkembang, sosial media terus berkembang, apalagi sekarang udah ada AI kan, industri AI dan platform-platform juga udah nyesuaiin gitu ya. Sekarang kalau kita ngetik di Google tuh bukan lagi top search website, tapi Gemini. udah berubah tuh gitu kan, mau Gemini yang paling atas gitu. Jadi makanya ini belum ada pakem yang terlalu gimana, yang penting kita ada basic dasarnya secara marketing. Kita harus ngelakuin apa, tahu harus bagaimana, dan kita update sama perkembangannya gitu. Oke. Itu sih. Itu sih Bang. Masih panjang sih, mudah-mudahan bisa ke depan lagi kita omongin. Siap. Panjang ini Bang. Ya, yang penting kita nanti ngaji marketing lagi. Iya, ngaji marketing. Ngaji marketing. Jangan pernah bosan-bosan ya kawan-kawan nih. Kedepannya kita bakal banyak lagi nih ngaji marketing bersama Bang Fitrah. Iya. Karena nggak ada habisnya bicara digital marketing, apalagi di dunia sekarang yang kebutuhan digital marketingnya sangat tinggi. Terima kasih Bang Fit Siap, untuk episode ini. sama-sama. Kita minum dulu. Oke. Mungkin itu pada episode kali ini. Nanti di next episode kita akan bahas hal-hal yang lebih seru lagi tentang digital marketing. Sampai jumpa.